Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat-sehat semuanya ya. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang benua yang terbesar nomor 3. Nah, kira-kira benua apa ya? Baiklah, benua yang nomor 3 secara luas wilayahnya yaitu benua Afrika. Nomor 3 setelah benua Asia, kemudian benua Amerika. Nah, Afrika ini adalah benua nomor 3 terluas di dunia. Benua Afrika ini merupakan sebagian besar adalah mempunyai penduduk yang berkulit hitam. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya itu berasal dari ras Negroid. Ras Negroid itu adalah suatu ras yang mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik ya, diantaranya yang pertama berwarna kulit hitam, kemudian bertubuh tinggi besar, kekar, kemudian rambutnya keriting, kemudian berhitung besar. Nah, itu adalah beberapa ciri fisik daripada penduduk yang berasal dari ras Negroid. Nah, karena warna kulitnya hitam, akhirnya menjadikan benua Amerika ini dikenal dengan benua hitam atau Black Continent. Baik, berikutnya Bapak akan jelaskan terkait dengan letak geografis dan letak astronomis dari benua Afrika. Secara astronomis ya, benua Afrika ini terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Nah, ini di bagian bawah ini lintang selatan dan terletak antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Nah, ini bujur timur itu letak secara astronomis. Lantas bagaimana letak secara geografisnya? Baiklah, secara geografis ya, benua Amerika ini terletak di antara yang pertama di sebelah timur berbatasan dengan Samudra India dan juga Laut Merah. Kemudian di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Ini letak secara geografis. Bagaimana dengan bentang alamnya? Baik, kalau di Asia mempunyai gunung tertinggi namanya Pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Kemudian di benua Amerika itu ada puncak tertingginya dengan nama adalah Pegunungan Aconcagua. Nah, di benua Afrika ini juga ada puncak tertingginya ada di Gunung Kilimanjaro yang terletak di negara Tanzania ya. Di negara Tanzania ini ada satu gunung namanya Gunung Kilimanjaro yang merupakan gunung tertinggi di wilayah kawasan dari benua Afrika. Selain gunung juga ada sungai-sungai penting. Ya, salah satunya adalah ada Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini adalah termasuk sungai terpanjang ya, terpanjang di dunia yang membujur dari selatan ke utara yang melewati Sudan dan kemudian ke Mesir. Sehingga Sungai Nil inilah yang merupakan sungai terpanjang di dunia dan menjadi sumber air bagi negara-negara Mesir, terutama negara-negara Afrika di wilayah bagian utara. Bagaimana dengan sektor sumber daya alamnya? Nah, sebagian besar ini dari penduduk Afrika ini hidup dari sektor pertanian atau agraris. Namun pada umumnya penduduk masih melakukan aktivitas pertanian yang sangat sederhana dan berpindah-pindah. Nah, jenis tanaman yang biasanya diusahakan oleh penduduk Afrika ini diantaranya ada jagung,
kemudian ada sayur-sayuran, dan kemudian ada umbi-umbian. Nah, ada satu tanaman komersial yang diusahakan penduduk Afrika adalah kopi yang banyak dihasilkan di negara Ethiopia ya. Di negara Ethiopia ini juga termasuk salah satunya adalah penghasil kopi. Di sektor pertambangan, kawasan Afrika Utara ini merupakan salah satu pusat utama produksi minyak dunia, seperti di negara Libya, kemudian ada negara Aljazair dan negara Mesir. Sementara itu, negara Afrika bagian selatan menjadi salah satu negara terkaya berkat barang tambang berupa apa? Ada mineral emas, berlian, dan beberapa logam langka. Nah, terkait dengan kualitas sumber daya manusianya, pada umumnya tingkat pendidikan di negara-negara di benua Afrika ini masih tergolong rendah. Kenapa? Hal ini yang membuat sebagian besar masyarakatnya ini hidup dalam garis kemiskinan. Kenapa? Karena beberapa faktor diantaranya kondisi alam di benua Afrika ini yang tidak mendukung, yang banyak berupa padang tandus ya, Sahara dan sebagainya. Di samping itu juga tingkat pendidikan dan peperangan yang tidak berkesudahan ya. Beberapa negara yang tergolong dalam kategori negara miskin di Afrika diantaranya ada Ethiopia ya, ini Ethiopia, kemudian ada negara Mozambik ya, Mozambik, kemudian ada negara Togo, Somalia, dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan pembagian kawasannya atau wilayahnya? Nah, di benua Afrika ini dibagi menjadi 5 kawasan ya. Ada kawasan Afrika, ada kawasan Afrika bagian utara. Nah, negara-negara mana saja yang termasuk Afrika bagian utara? Nah, negara Afrika bagian utara itu contohnya adalah Mesir, kemudian ada Libya, kemudian ada Aljazair, kemudian ada Maroko, ada Sahara. Kemudian di Afrika Timur ya, Afrika Timur sebelah sini ya, Afrika Timur, beberapa contoh negaranya ada Ethiopia ya, tadi Ethiopia sebagai negara yang termasuk negara miskin. Kemudian ada Madagaskar. Madagaskar ini negara tersendiri di luar dari kawasan benua besar Afrika, letaknya ada di sebelah selatan ya, selatan ke timur ya. Ini ada namanya negara Madagaskar. Kemudian ada Kenya ya, ada Kenya, termasuk diantaranya negara di wilayah Afrika bagian timur. Selanjutnya ada Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini wilayah Afrika Selatan, beberapa negaranya ada Botswana, ada Lesotho, ada Namibia, kemudian juga ada Afrika Selatan dengan terkenal di situ itu ada namanya politik apartheid. Apa itu? Politik yang membedakan antara warna kulit. Ada warna kulit hitam dengan warna kulit putih, di mana politik apartheid ini kemudian di bumi hanguskan ya, diperjuangkan oleh salah satu tokoh dari Afrika Selatan, namanya adalah Bapak Nelson Mandela. Berkat perjuangan dari Nelson Mandela, akhirnya politik apartheid ini dihanguskan, kemudian tidak diberlakukan, sehingga sekarang benua Afrika ini tidak memandang ras ya, ras atau warna kulit tertentu. Kemudian ada Afrika Barat ya. Ada Afrika Tengah. Afrika Tengah ini beberapa contoh diantaranya ada Angola, kemudian ada Kamerun ya, kemudian ada Kongo, kemudian ada Gabon. Ini beberapa contoh negara di wilayah Afrika Tengah. Kemudian ada Afrika Barat. Nah, ini Afrika Barat ya. Afrika Barat beberapa contoh negaranya ada Senegal, kemudian ya ini ada Senegal, ada Pantai Gading, ada Nigeria, kemudian ada Ghana, kemudian ada Mali, Liberia, dan sebagainya. Itu Afrika bagian barat. Nah, itulah pembagian kawasan yang ada di benua Afrika. Mudah-mudahan bermanfaat anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.